Halo teman-teman, konten kali ini saya akan berbagi pengalaman. Persis seperti yang dicurhatkan teman-teman pada saya, ya, lewat kolom-kolom komentar. Dan ternyata hal yang dirasakan sama. Misalnya contoh nih, sedang merawat tanamannya dari kecil kok daunnya menguning, ya kan? Kemudian ada juga yang menanam dari bonggol, sudah tumbuh 3 daun, tapi stuck. Daunnya kok gitu nggak numbuh-numbuh lagi dan sebagainya. Atau kasus khusus, ya unik. Gara-gara binatang peliharaan, tanamannya jatuh patah. Atau mungkin malah ditotol pitik, ya, dimakan ayam atau apalah, gangguan binatang. Nah, akhirnya setelah kena gangguan binatang itu, menyisakan 1 daun, antara hidup dan mati, ya kan. Atau pas misah anakannya dipisah. Wah, udah seneng nih tumbuhnya segar. Tapi stuck, kayak berhenti tumbuh. Daunnya setelah beberapa saat, daunnya tidak mau tumbuh. Atau kasus lain, misalnya sudah menanam tanaman dirawat sejak kecil, daunnya yang tumbuh tuh coraknya tidak menunjukkan seperti aglonema yang sehat atau terjadi klorosis gitu kan. Nah, apa sih tindakan penyelamatan yang bisa dilakukan? Dari beberapa kasus tadi, saya melakukan uji coba dan akhirnya menemukan yang saya sebut media tanam penyelamat. Kita ke kasus yang pertama. Saya punya Siti Nurhalisa. Seperti diketahui ya, Siti Nurhalisa itu masuk aglonema collection ya. Harganya cukup mahal kalau kita beli besar. Makanya seperti yang lain, beli yang anakan dulu. Saya beli 3 daun. Nah, daun yang pertama, dari 3 daun itu, 1 daun tuh rontok ya. Sudah rusak, lalu daunnya kelihatan nih menguning seperti ini, klorosis atau terjadi gangguan klorofil. Yang satunya nih menguning. Kemudian saya tanam, saya ganti menggunakan media yang saya sebut penyelamat pada tanggal 8 November 2021. Kalau dihitung sampai sekarang ya sekitar 3 bulanan lah. Ya kan, sekarang di bulan Februari. Nah, dan lihat ini hasilnya. Daunnya seger, kuat, kokoh, tidak ada yang menguning atau gangguan klorofil atau yang disebut klorosis nih, lalu ada daun yang baru. Coraknya Siti Nurhalisa semakin tegas, jelas, semakin cantik dan seperti Siti Nurhalisa pada umumnya. Kasus kedua adalah aglonema jackhanni. Aglonema jackhanni ini asalnya dari cacah batang. Bonggolnya saya cacah-cacah ya. Nah, saya cacah kecil-kecil seperti ini kan. Dari banyaknya yang saya tanam, ya cuman 1 ini yang tumbuh, ya kan. Kemudian simak cuplikannya ketika tanaman ini stuck di daun yang ketiga. Jadi tanamannya saya bongkar pada tanggal 4 November tahun 2021. Kemudian saya lihat di batangnya kuat, sehat, ini kan potongannya kecil kan, tapi akarnya itu pada rontok, busuk, coklat-coklat gitu. Saya bersihkan, kemudian saya bareng ini, perendamannya bareng teman-teman aglonema yang lain nih. Saya rendam selama kurang lebih 6 hari. Seperti biasa di larutan bakterisida fungisida RJ37 plus lakona, vitamin B1 lakona RJ37. Baru saya tanam pada tanggal 10 November 2021. Dan hasilnya seperti ini. Dari sebelumnya stuck 3 daun, 3 bulan setelahnya muncul daun baru. Ini jackhanni saya. Ya, ini indukannya, lalu ini anakan samping ya. Kalau ini yang tadi cacah batang. Jadi kalau berdasarkan
diskusi dengan teman-teman petani itu jack henny memang agak sulit pertumbuhannya. Kalau kita perbanyak ekstrim ya cuma 1, 2, atau 3 yang bisa selamat. Nah saya pribadi tertantang kan saat itu, wah makanya saya cacah secara ekstrim. Dari beberapa cacahan kecil-kecil sudah tumbuh tuh tunas. Nah meskipun mata tunasnya sudah naik, belum tentu berhasil, hanya 1 yang berhasil. Nah ini membuktikan kalau memang jack henny itu luar biasa, makanya nggak salah. Jack henny itu termasuk rare, termasuk langka ya, apalagi yang daunnya ada mutasi warna merah seperti ini. Ini lumayan punya saya, bagus nih bakatnya, atau turunannya dari terah yang bagus. Kasus berikutnya adalah Aglonema Susan. Nah, Susan yang saya ini sangat unik. Jadi mungkin nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak, saya kena serangan tikus. Nah ini cuplikannya ya. Jadi di area tanam lainnya tidak saya kunci kandang seperti ini, itu ternyata ada tikus sawah yang masuk ke area itu, lalu kok beberapa malam tahu-tahu hilang semua daunnya dan kayak bekas gigitan. Saya curiganya siput tanpa cangkang, ternyata tikus. Nah ini buktinya adalah daun-daun tersebut dikumpulkan di sebuah rak, ya kan, plus makanan, raknya juga berkarat kayak gini ya, dan akhirnya menyisakan daun-daun yang tumbang. Nah ini untuk Susan ini menyisakan 1 plus kalau nggak salah, dan itu batangnya kecil sekali, kecil banget. Pada tanggal 5 November 2021 saya tanam dengan media penyelamat, dan 3 bulan setelahnya daun plusnya sudah terbuka dan muncul daun baru. Kasus berikutnya ada Rinjani. Saya punya anakan Rinjani, saya rawat dengan penuh kasih sayang, ya kan, tapi kok daun ke-6 lalu stuck. Nah kita lihat dulu ya daunnya ya. Ini dari daun yang pertama ini sudah bagus sih, dari coraknya, besarnya, lalu lumayan nih agak besar dikit. Lah kok mengecil, ya kan. Nah kita pindah ke daun yang lain. Nih ini daunnya agak besar, lalu besar, lah kok kecil. Setelah ini dia tuh kayak stuck, dia kayak berhenti tumbuh gitu. Akhirnya saya ganti media tanam pada tanggal 4 November tahun 2021, dan ini sudah sekitar 3 bulanan lebih. Ini dia daunnya, ya kan, mulai stabil, daunnya besar-besar nih, ya kan. Jadi media yang saya gunakan ini benar-benar menyelamatkan Rinjani dari kondisi stucknya. Nah ini kasus terakhir, saya punya Maeswara. Nah ini saya menyebutnya ini adalah keajaiban atau kasus yang unik ya, karena saya nggak nyangka bisa selamat seperti ini. Ini saya beli pada tanggal 18 November 2020. Kalau sampai sekarang Februari ya sekitar 1 tahun 3 bulan saya rawat. Dari 3 daun yang kecil-kecil, ya kan, 3 daun kecil-kecil saya rawat. Nih, perjalanan waktunya, nih daunnya kelihatan banget ya. Hijaunya itu nggak total, agak-agak klorosis, nguning-nguning begitu. Coraknya juga nggak kelihatan. Coba dilihat yang ini. Nah, warnanya itu kalau saya menyebutnya itu bladus ya, nggak tegas warnanya. Coba yang satunya lagi nih. Nih, daun-daun inilah. Nih, daunnya terjadi klorosis. Saya juga nggak tahu kenapa seperti ini. Nih, daun bawahnya juga. Daun bawahnya ini nih cenderung putih, ini juga putih. Nah, lalu pada tanggal 8 November 2021, ya kan, 1 tahun kemudian setelah itu kayaknya kok tumbuhnya nggak karuan, saya ganti media tanamnya, dan sekarang lihatlah. Ini mulai dari yang ini dulu. Daunnya mengecil tetapi sudah mulai kelihatan coraknya,
merah-merahnya. Di belakang yang tadinya putih sudah ada sedikit warna merah, ya kan? Kemudian daun berikutnya ini, yang ini. Daun yang ini semakin besar, coraknya juga kelihatan. Di belakang daun juga mulai memerah. Nih. Dan ini daun berikutnya lebih besar, coraknya tegas. Semakin cantiknya, ciamiknya itu kelihatan. Daun belakangnya juga merahnya. Wow. Dibanding tadi ya merahnya semakin kelihatan, dan daun barunya juga demikian. Nah, kalau teman-teman yang sudah tahu, sudah paham, harga maeswara itu di pasaran, pedes. Jadi kalau per daunnya, ini saya yang punya varian yang hijau ya, belum yang mutasi. Kalau mutasi lebih mahal. Varian yang hijau aja, kisaran harganya antara 2 juta sampai 3 jutaan. Itu kisarannya. Ya bisa lebih tergantung yang jual. Itu per daun loh ya, per daun. Kalau yang mutasi warna ngeping-ngeping gitu, per daunnya bisa antara kisaran 4,5 juta sampai 7 jutaan lah. Sekisar itu, tapi bisa lebih mahal lagi karena warnanya semakin pink semakin cantik. Itu maeswara. Dan ini termasuk rare ya. Termasuk langka di pasaran, tidak terlalu banyak. Makanya harganya pedes banget. Saya menyebutnya keajaiban karena berhasil saya treatment. Dari kelima tanaman saya, dengan masing-masing memiliki permasalahan yang berbeda, berhasil saya selamatkan dengan media yang saya sebut media penyelamat. Mungkin teman-teman sudah sering lihat ya, apalagi dari teksturnya ini, atau mungkin yang sudah nonton video sebelumnya, itu pasti tahu. Media penyelamatnya tak lepas dari pasir malang, sekam bakar, dan ini ada tambahannya perlite. Nah, tapi rata-rata intinya kedua bahan penyelamat tadi ya, sekam bakar dan pasir malang. Lalu bagaimana kok sekam bakar, pasir malang, dan perlite ini bisa menyelamatkan? Nah, begini, kita mulai dari sekam bakar. Nah, sekam yang dibakar itu otomatis patogen-patogennya sudah diminimalisir ya, karena sudah kebakar. Nah, sekam bakar ini ya, selain minim patogen, itu juga memiliki kandungan sejumlah unsur hara ya, meskipun jumlahnya sedikit. Antara lain ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, hingga kalsium. Nah, selain itu, arang sekam ini mengandung silika. Meskipun unsur silika ini bukanlah unsur yang penting untuk tanaman atau tidak termasuk unsur hara ya, tapi unsur silika ini memperbaiki sifat fisik tanaman. Jadi ini unsur silikanya cukup tinggi ya, 16,98%. Jika unsur silika dalam tanah kurang dari 5%, maka tegak tanaman tidak kuat dan mudah roboh. Nah, ternyata banyak ya manfaat dari sekam bakar. Masih ada lagi. Nah, sekam bakar ini menjaga kondisi tanah tetap gembur karena memiliki porositas tinggi dan ringan. Selain itu, sekam bakar memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan, yakni memacu pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanaman. Kemampuan lainnya mengatur pH tanah pada kondisi tertentu, dan yang paling penting mampu mempertahankan kelembapan pada media. Makanya sekam bakar inilah yang menjadi salah satu pilihan dan cocok untuk menjadi bahan dalam media tanam yang saya sebut sebagai media tanam penyelamat. Kemudian ada pasir malang. Pasir malang ini adalah pasir pegunungan. Dia sifatnya mineral-mineralnya ada zat hara mikro yang bagus sekali. Rongga-rongga udaranya bagus untuk tempat tinggal mikroorganisme baik. Dan tentu saja dia membuat medianya ini poros, benar-benar poros, tidak ada air yang menggenang di dalam, sehingga kemungkinan lonyotnya kecil. Nah, lalu ada perlite juga mirip, mineralnya juga bagus, dia juga menyerap air, menyimpan air, juga menjaga kelembaban media tanam menjadi lebih bagus. Nah, dari kumpulan 3 media tanam ini yang dijadikan satu, yakni kalau saya komposisinya adalah pasir malang 1 bagian, sekam bakar 1 bagian. Itu kalau 2 bahan ya. Kalau 3 bahan ditambahkan perlite, itu
Takarannya 221, 2 sekam bakar, 2 pasir malang, dan 1 perlite. Lalu bagaimana dengan penggunaannya? Mas, apakah perlu dilakukan pencucian? Ya, kalau saya pribadi, bahan-bahan yang sudah ada ini langsung saya campur sesuai dengan komposisi, kemudian langsung saya gunakan untuk menanam. Ada lagi yang bertanya, apa tidak perlu dilakukan fermentasi, Mas? Nah, saya nggak memfermentasi ya, karena begini alasannya. Sekam bakar, sekam yang sudah dibakar itu benar-benar dia patogennya itu sudah mati ya, akibat proses pembakaran. Dan nantinya juga karena sudah terbakar itu dia tidak terfermentasi alami atau perlu difermentasi, jadi benar-benar steril ya. Sementara untuk pasir malangnya, saya juga langsung menggunakan ya, karena sebenarnya untuk 2 bahan ini tidak perlu dilakukan fermentasi. Nah, berbeda halnya ketika saya melakukannya untuk 7 bahan seperti di episode 78 dan episode 173. Di episode tersebut, itu semua bahan saya fermentasi termasuk pasir malang, termasuk sekam bakar. Apa alasannya? Itu karena dalam 7 bahan itu supaya mereka start dalam kondisi yang sama. Jadi bahan-bahan yang lain itu kan ada bahan mentah ya, sekam mentah, lalu andam dan sebagainya itu kan belum terfermentasi, belum dilakukan fermentasi, kemudian dilakukan fermentasi bareng itu memiliki start yang sama. Nantinya juga hasil fermentasinya ada mikroorganisme baik yang juga tinggal di rongga-rongga pasir malang. Jadi makanya itu perlu dilakukan fermentasi secara bersama-sama. Nah, makanya setelah dicampur sesuai dengan komposisi, lalu saya tanam tanamannya menggunakan media tanam tersebut, saya siram sampai ngocor. Nah, siram ngocor ini sekaligus ya membersihkan mungkin hal-hal yang ada kutu atau kotoran itu bisa keluar dengan air yang ngocor. Kita tunggu sampai benar-benar airnya itu jernih. Ada yang bertanya, apakah bisa digunakan terus-menerus, Mas, untuk 2 bahannya ini? Nah, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Jadi 2 bahan ini, sekam bakar dan pasir malang itu nutrisinya relatif masih terbatas ya. Makanya kalau mau digunakan secara terus-menerus, teman-teman harus pastikan ada nutrisi tambahan, zat hara makronya, kemudian unsur-unsur lainnya bisa terpenuhi melalui misalnya contoh pupuk lambat larut osmocote, atau bisa juga pemberian secara berkala menggunakan pupuk daun. Nah, kalau misalnya tidak digunakan secara terus-menerus, lalu gimana, Mas? Ya, dilakukan penggantian dengan media tanam biasanya. Biasanya digunakan apa? Kalau saya menggunakan 7 bahan atau media tanam premium yang sudah difermentasi. Lalu kapan bisa dilakukan penggantian? Nah, penggantian bisa dilakukan kalau tanaman sudah tumbuh dengan stabil minimal 3 daun. Jadi kalau misalnya saya contohkan ini untuk Siti Nurhalisa ini belum ya, karena masih ibaratnya ini 1 daun ke daun baru ya, belum 3 daun. Lalu ini juga baru 1 daun, ini 1 daun. Nah, untuk Rinjani karena sudah stabil, sudah tumbuh minimal 3 daun, daunnya sudah bagus, sudah buka full, saatnya bisa di repotting. Saya ganti dengan media 7 bahan. Sementara untuk Maeswara, nah ini Maeswara juga sudah tumbuh 4 daun nih, yang juga lumayan stabil. Tetapi daun barunya ini belum membuka secara sempurna. Kalau daun baru belum membuka secara sempurna dan nanti dilakukan repotting, kemungkinan besarnya daunnya nanti akan mengecil. Jadi untuk meminimalisir daun mengecil, menunggu memang benar-benar membuka. Sekarang kita langsung ke Rinjani, kita lakukan repotting. Oke, baik, kita mulai ya. Repottingnya kita cek dulu. Nah, ini dia. Ini ternyata masih ada bonggol yang nempel. Oh, saya cuci dulu. Nah, ini kondisi akarnya sehat ya, putih-putih. Lalu ini nempel bonggol utama.
Jadi kalau teman-teman tahu yang dulu beberapa waktu lalu kan banyak mata-mata tunas yang lebih dari satu ya, tapi yang tumbuh ini satu. Supaya tunas-tunas ini bisa naik, nah ini makanya harus dipisahkan ini. Misalkan saya pisah nih, mata tunas aktif 1, 2, 3, 4, 5. Ada potensi 5 mata tunas yang nanti bisa ditumbuhkan dengan bonggolnya sendiri. Sementara ini sudah cukup ya akarnya ini. Kalau saya potong sendiri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan daun-daunnya. Saya akan memotong di bawah ruas ini kan akarnya jelek ya, ini di bawah ruas ini. Saya potong. Oke, putih ya. Kondisinya putih. Ini juga putih, sehat, bersih. Seperti biasa, proses penanaman harus saya rendam dulu. Kalau biasanya kan menggunakan Lacona RG37, vitamin B1 Lacona RG37 plus bakterisida fungisida. Sekarang sudah ada yang lebih praktis, yakni menggunakan Neo Starter RG37. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Ini nanti saya, karena bukan treatment sakit ya ini saya rendam selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam saja. Kita masukkan dulu bonggolnya. Nah, oke, lalu ini tenggelam ya. Lalu ini akarnya. Nah, setelah 1 jam perendaman, saatnya kita tutup lukanya. Kita keringkan dulu menggunakan tisu kering, biar cepat ya, mempercepat proses. Kita tutup lukanya pakai salep kambium RG37. Dioles tipis saja, supaya cepat kering ya. Salep kambium ini memang dibuat khusus untuk menutup luka. Berikutnya bonggolnya. Keringkan dengan tisu kering, dilap, dicek ya, bagian atas keras ya, bagian bawah juga keras. Oke, yang bekas sayatannya ditutup, oles tipis. Nah, kita tunggu sampai kering. Dipastikan salepnya sudah kering, salep kambiumnya sudah kering, saatnya ditanam. Karena di bagian bawah itu ada bekas sayatan luka, maka bagian bawah ditanam menggunakan media tanam sederhana, pasir malam, dan sekam bakar 1:1 komposisinya. Jangan lupa ditabur furadan. Oke. Nah, bagian bawah ini dengan media tanam sederhana itu anti lonyot ya. Lalu bagian atas menggunakan media tanam premium 7 bahan yang sudah dilakukan fermentasi ala Rimawan Vlog. Teman, ditambahkan pupuk eskakut. Ini nitrogennya tinggi, pupuk merah ya karena usia remaja, dan ini juga bonggolannya menggunakan eskakut. Nah, bonggolannya tadi ditanam menggunakan media tanam pasir malang dan sekam bakar. Kita siram sampai ngocor ya. Biar medianya itu nempel kuat ya, nempel erat di akar dan sebagainya. Demikian juga dengan bonggolnya. Baik, demikian konten kali ini. Semoga
bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten Rimawan Vlog selanjutnya.